Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nenekmu Sudah Meninggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, kita mau kemana? Tanya Khaila. Kita ke rumah Nek Charsi. Jawabku singkat. Hatiku sangat hancur dan malu ketika aku tahu bahwa anak gadisku hamil karena pergaulan bebas. Aku bingung harus menjelaskan apa kepada keluarga dan juga teman-temanku. Karena sejatinya, kehamilan tidak bisa disembunyikan. Akhirnya aku memutuskan untuk membawa Khaila ke rumah Nek Charsi. Tempatnya jauh di pelosok, bahkan masih terbilang kuno. Aku akan menyembunyikan Khaila sampai bayi itu lahir. Nama baikku tidak boleh sampai tercoreng karena kejadian ini. Bu, aku tidak mau, ucap gadis berusia 20 tahun itu. Makanya, jangan bikin ibu malu dengan kehamilan kamu ini. Nanti akan ibu jemput sampai bayi ini lahir, kataku. Bahkan tidak ada transportasi yang masuk ke dalam desa Lubuk Santang. Oleh sebab itu, aku dan Khaila naik delman dari desa Sungai Penuh ke Lubuk Santang. Sudah lama aku tidak ke rumah Nek Charsi. Kalau diingat-ingat, mungkin ada 10 tahun yang lalu aku datang ke sini. Nek Charsi adalah nenek dari kakak iparku. Jujur saja sebenarnya hubungan kami tidak dekat. Sekitar 30 menit akhirnya kami sampai juga di desa tersebut. Perumahan masih jarang, tapi lebih ramai daripada 10 tahun lalu. Pak, tunggu di sini sebentar ya, kataku. Pak Kusir mengiyakan dan akan menunggu sampai aku selesai. Sampailah kami di halaman depan rumah Nek Charsi. Rumahnya masih sama seperti dulu, namun sedikit kotor. Bu, aku tidak mau tinggal di sini, ucap Khaila. Aku tidak menghiraukan ucapannya dan langsung menarik tangannya ke rumah Nek Charsi. Nek, aku memanggilnya sambil mengetuk pintu. Cukup lama tidak ada jawaban dari dalam hingga akhirnya Nek Charsi keluar. Siapa kalian? Tanya Nek Charsi. Seorang wanita berusia sekitar 70 tahun. Aku Hasni, nenek lupa ya? Aku adik iparnya Mbak Malina, jelasku. Mari masuk, katanya. Tapi sepertinya Nek Charsi belum sepenuhnya mengingatku. Kami langsung masuk dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Ini siapa? Tanyanya lagi. Ini Khaila, Nek. Anakku dulu masih bayi, kami pernah ke sini, kataku. Setelah itu perlahan aku menjelaskan apa tujuanku datang ke sini. Aku datang untuk menitipkan Khaila karena ada sesuatu yang harus aku sembunyikan. Khaila menangis saking tidak mau tinggal di tempat ini. Tapi aku sama sekali tidak kasihan karena perbuatannya membuat aku sangat murka dan malu. Bu, aku tidak mau tinggal di sini, katanya sambil memegang tanganku. Aku memaksanya melepas tanganku dan tidak akan membawanya pulang sampai bayi itu lahir. Di sini saja sama nenek, katanya. Dilihat-lihat wajah Nek Charsi sangat pucat dan lesu. Tapi maklumlah, mungkin karena usianya yang sudah tua. Sudah, ibu mau pulang, kataku. Aku datang ke sini tidak hanya dengan tangan kosong. Aku membawa barang-barang yang akan diperlukan oleh Khaila. Aku langsung buru-buru pergi, naik delman dan berlalu pergi. Dari kejauhan, aku melihat Khaila menangis sambil bersujud di jalan. Tapi aku tidak melihat Nek Charsi keluar untuk membawa Khaila masuk ke rumah. Kelamaan aku tidak bisa menjangkau penglihatanku terhadap Khaila. Bu, kenapa anaknya ditinggal? Tanya Pak Kusir. Biar dia tinggal sama neneknya. Oh iya, kenapa kok desa Lubuk Basung sepi ya Pak? Tanyaku. Iya Bu, memang sepi di sana. Saya pernah ke situ hanya beberapa kali saja, jawabnya. Dari 10 tahun lalu tidak ada kemajuan, kataku.
Kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai juga di rumah. "Halo Mas." Aku menelepon Mas Alvis, suaminya Mbak Malina. "Halo, apa Has?" tanya Mas Alvis. Aku menceritakan tentang Kayla yang hamil di luar nikah karena pergaulannya yang salah. "Hah? Laki-lakinya mau bertanggung jawab nggak?" tanya Mas Alvis. "Tidak Mas, dia kabur entah kemana. Aku malu sama keluarga besar dan teman-teman kalau mereka pada tahu," kataku. "Perlahan mereka pasti bakal tahu. Kardi marah tidak sama Kayla? Takutnya nanti disiksa," katanya. "Mas Kardi masih di luar kota. Mungkin 2 minggu lagi baru pulang," kataku. "Terus gimana?" tanyanya. "Mas, sebenarnya aku sudah menyembunyikan Kayla," kataku. "Hah? Kamu bawa kemana dia?" tanya Mas Alvis. "Aku bawa ke rumah neneknya Mbak Malina yang di Lubuk Santang," kataku. "Gila kamu, Nek Charsi kan sudah meninggal," ucapnya. Mendengar itu jantungku terasa berhenti sejenak. Lalu tadi anakku dititipkan kepada siapa? "Tapi aku baru saja pulang dari rumah Nek Charsi dan dia ada di sana," jelasku. "Nek Charsi sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Lagian kamu ke sana kenapa tidak ngasih kabar ke aku dulu?" ucapnya emosi. Aku langsung mematikan telepon Mas Alvis dan akan langsung menelepon Kayla. "Kayla?" gumamku dalam hati. "Halo nak," ucapku. Suaranya macet-macet hingga aku tidak bisa mendengar dengan jelas. "Apa Bu?" tanya Kayla. "Pulanglah nak, ternyata nenekmu sudah meninggal," ucapku. Tapi sinyalnya sangat jelek dan macet-macet. Beberapa kali aku mengatakan itu, tapi tidak direspon oleh Kayla. Hingga akhirnya telepon mati tiba-tiba, mungkin sinyal hilang total. Sepertinya di desa sana susah sinyal, dan nomornya memang tidak bisa dihubungi lagi. Aku semakin panik, tapi karena sudah malam, tidak mungkin ada transportasi yang bisa ke sana. Dengan kepanikan ini, terpaksa aku harus menunggu sampai pagi. Dari sudut pandang Kayla, "Nak, mari masuk," ucap Nek Charsi. Entahlah, setiap kali aku mendengar suaranya yang mendayu, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Nek Charsi hanya bicara di depan pintu rumahnya. Dia sama sekali tidak menghampiriku. "Aku mau pulang," ucapku. "Nanti juga ibu kamu akan menjemput," katanya. Aku mengelap air mataku dan kini aku melihat ke sekeliling desa. Ada satu rumah di depan, namun sepertinya tak berpenghuni. Rumah selanjutnya ada di jarak 300 meter. Desanya sunyi memang cocok untuk menyembunyikan anak sepertiku ini yang membuat aib bagi keluarga. Melihat situasi yang sedikit sunyi dan hari hampir gelap, aku terpaksa masuk ke rumah. Nek Charsi ke belakang dan sepertinya sedang menyiapkan sesuatu. "Minumlah ini," katanya. Aku tidak meminumnya karena sedang tak ingin minum apapun. Aku diam sambil melamun, hanya terdengar suara jangkrik dan katak saja. "Kayla, kamu tidur di kamar itu ya, tapi masih berantakan," katanya. "Biar aku bereskan sendiri," ucapku. Aku langsung mengambil barang-barang yang dibawakan oleh ibu dan dimasukkan ke dalam kamar. Bisa-bisanya kamar ini berdebu dan seperti rumah tak berpenghuni. Maklum saja, mungkin yang tinggal di sini hanya nenek-nenek tua dan tidak sempat untuk beberes. "Nek, ada sapu?" tanyaku. Aku keluar kamar namun tidak ada Nek Charsi. Aku langsung berkeliling mencari sapu dan ditemukan sapu yang sudah patah. Karena membutuhkannya, aku langsung menyambung sapu itu agar bisa dipakai lagi. "Nek Charsi kemana ya?" gumamku dalam hati. Aku langsung buru-buru membersihkan kamar agar bisa langsung istirahat. Saat aku sedang tidur nyenyak, tiba-tiba aku mencium bau tak sedap. "Bau apa ini?" gumamku. Aku mengambil jam tangan dan melihat sekarang masih pukul 3 pagi, tapi tidurku terganggu karena bau ini. Mana pencahayaan di sini hanya menggunakan lampu damar. "Nek!" Aku berteriak karena merasa takut dan tidak bisa tidur lagi. Tapi aku tak mendengar nenek menyahut. Mungkin dia tertidur lelap. Sambil menangis aku langsung mengambil ponsel untuk menelepon ibu. "Kenapa di sini susah sinyal ya?" gumamku.
Dari tadi aku mencari sinyal, tapi memang sangat susah. Sekali nyambung, langsung putus lagi. Aku semakin menangis karena takut belum lagi aku kangen ibu. "Bu, aku ingin pulang," gumamku. Aku menyesal sudah mengecewakan ibu karena pergaulanku. Tapi kenapa ibu harus memilih membuangku ke tempat ini? Tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang mengetuk jendela kamar. "Apa itu?" gumamku ketakutan. Aku semakin menarik selimut dan menutupi hampir seluruh tubuh. Tapi suara itu belum juga hilang. "Tolong, temani aku." Suara itu terdengar samar-samar. Tubuhku merinding dan keluar keringat dingin hingga membasahi seluruh tubuh. "Jangan ganggu aku," ucapku. Tiba-tiba suara itu langsung hilang. Aku menunggunya sampai 5 menit, dan memang suara itu tidak balik lagi. Aku membuka selimut karena terasa sangat panas. Dengan memberanikan diri, aku melihat ke dekat jendela. Kebetulan di sini adalah jendela kayu. Untuk melihat keluar, aku harus membukanya. Perlahan aku membuka jendela itu untuk melihat di sekeliling di luar. Dari kejauhan aku melihat ada sosok perempuan yang tidak terlalu jelas pergi menjauh dari depan jendela. "Siapa itu?" gumamku. Sosok itu perlahan pergi dan tidak terlihat lagi di hadapanku. "Ah!" Tiba-tiba aku berteriak ketika melihat wajah nenek di hadapanku. "Sedang apa?" tanya Nek Carsih. "Nenek, bikin kaget aja. Ngapain jam segini di luar?" tanyaku. "Mau ambil kayu bakar di depan," jawabnya. "Jam segini?" tanyaku memastikan. "Ini sudah pagi. Bentar lagi matahari juga terbit," katanya. Dengan jalan sedikit membungkuk, Nek Carsih langsung mengambil tumpukan kayu bakar di samping rumah. Aku hanya memperhatikan dari balik jendela. Rasanya takut keluar rumah dengan kondisi masih gelap seperti ini. "Ayo bantu nenek," ucapnya. Perlahan aku menutup jendela kamar karena tidak mau ikut membantu. Entah bagaimana awalnya hingga aku ketiduran dan bangun saat matahari sudah terbit. Aku melihat ke sekeliling kamar tua ini. Berharap pagi ini ibu datang menjemput. "Nak, mari makan," ucap Nek Carsih. Aku keluar dari kamar dan di meja makan sudah terhidang banyak makanan. Dari sekian banyak makanan, aku tidak mencium wangi masakan tersebut. Berulang kali aku mengendusnya. Padahal setiap pagi aku selalu terbangun karena terganggu dengan wangi masakan yang ibu masak. "Banyak banget, Nek," ucapku. "Ada sambal mie, tongseng daging dan sayur," jelasnya. Nenek makan dengan lahap menyeruput mie tersebut. Jujur saja aku malah jijik melihatnya. Nafsu makanku hilang, mungkin juga karena bawaan bayi. Aku kembali ke kamar, melihat tas berisi makanan yang sudah disiapkan ibu. Di dalam kamar aku makan roti sendiri, karena tidak mau makan makanan Nek Carsih. "Aduh, pengen pipis," gumamku dalam hati. Aku langsung keluar kamar. Dan tiba-tiba, di meja makan, Nek Carsih sudah tidak ada. Hanya ada makanan yang terhidang. Aku ke belakang untuk mencari kamar mandi. Jujur saja dari kemarin, aku belum ke kamar mandi. "Mana kamar mandinya ya?" gumamku. Di dalam rumah ini, tidak ada kamar mandi. Saat aku buka pintu belakang, ternyata ada kamar mandi di belakang rumah. "Kayaknya itu kamar mandinya deh," gumamku. Karena kebelet akhirnya aku pergi ke belakang dengan buru-buru. Aku membuka pintu kamar mandi. Di dalamnya sangat kering, bahkan tidak ada air di dalam bak mandi. Tapi di samping bak ada sumur yang ditutup oleh papan triplek. Aku membukanya dan mulai menimba air. Padahal sebelumnya aku tidak pernah melakukan hal ini. Terdengar bunyi timba tua di kamar mandi ini. Aku mendapat seember air dan langsung aku pakai. Ada suara ketukan pintu di luar. Mungkin itu adalah nenek. "Iya, Nek, nanti," gumamku. Aku buru-buru dan langsung membuka pintu. Ternyata tidak ada siapapun di luar. Saat aku akan masuk ke rumah, lewat pintu belakang, tiba-tiba aku mendengar suara timba. Bunyinya sangat pelan. Aku menoleh dan sepertinya tidak ada seorang pun yang masuk.
Apa itu neneknya ya? Gumamku dalam hati. Aku buru-buru masuk ke rumah dan menutup pintu. Tidak sengaja, aku menutup pintu depan dengan kencang. Aku melihat ponsel dan sinyalnya masih saja hilang. Di sini tidak ada listrik dan aku takut kalau baterai ponselku habis. Saat di dalam kamar, aku mendengar ada seseorang lewat di jalan. Aku mengintipnya dari jendela, ternyata ada seorang lelaki memakai baju untuk ke kebun sambil mengendarai sepeda. Apa itu warga sini ya? Gumamku dalam hati. Harusnya aku keluar untuk berinteraksi dengan warga setempat, tapi aku masih belum berani. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dengan tiba-tiba. Ah! Lagi-lagi aku teriak karena kaget. Nenek ngagetin aja, kataku. Kamu ngapain? Tanya Nek Carsih. Nenek dari mana? Tanyaku. Dari kamar, jawabnya. Dari tadi aku panggil kok nggak nyahut, kataku. Nek Carsih tak menjawabnya dan langsung pergi ke belakang. Aku berpikir kenapa tidak ada delman yang lewat, karena aku ingin keluar dari desa ini. Kalau berjalan kaki aku takut, mengingat hampir di sepanjang perjalanan adalah kebun dan hutan. Bagaimana caranya aku kabur? Gumamku dalam hati. Aku melamun sambil memperhatikan jalanan yang hanya ada beberapa orang lewat. Kenapa tidak dimakan? Tanya Nek Carsih dengan nada marah. Aku yang penasaran langsung buru-buru ke belakang untuk melihat. Ada apa, Nek? Tanyaku. Makan, ucapnya. Aku kenyang, kataku. Makan. Kali ini aku cukup takut. Mungkin karena Nek Carsih kecewa, makanan yang dia buat belum dimakan. Aku langsung buru-buru mengambil piring dan makan di depan Nek Carsih. Kenapa cuman makan sayurnya saja? Makan daging itu, ucap nenek. Aku tidak suka daging, kataku. Nek Carsih langsung menghampiriku dan mengambilkan sepotong daging. Makanlah, katanya. Aku memotong daging itu dan menggigitnya. Melihat itu, Nek Carsih langsung pergi ke belakang. Buru-buru aku mengambil daging itu di dalam mulut dan membuangnya lewat jendela. Aku tidak jadi menelan daging itu dan pura-pura sudah menghabiskannya. Entah kenapa aku tidak cocok melihat masakan tersebut. Jadi aku hanya makan nasi dan sayur yang dibuat Nek Carsih. Selesai makan, aku langsung berpikir apakah di tempat ini tidak ada posyandu untuk memeriksa kehamilanku. Selesai makan, aku langsung masuk ke kamar karena bosan. Lagi-lagi aku melihat ponsel untuk mengecek sinyal di sini. Bu, aku ingin pulang, gumamku. Tiba-tiba aku mendengar suara bising dari belakang. Nek, ucapku. Aku melihat ke belakang namun tidak ada siapapun. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Aku berjalan ke rumah-rumah dan ada ibu-ibu yang berkumpul mencari kutu. Mereka menatapku dengan aneh. Hingga ada seorang yang menyapaku. Orang baru ya? Tinggal di mana? Tanya seorang wanita paruh baya. Di sana, kataku sambil menunjuk ke rumah Nek Carsih. Entah mengapa tiba-tiba mereka saling berbisik. Sepertinya membicarakan aku. Sama siapa di sini? Siapa nama kamu? Tanyanya lagi. Saya Kaila, kataku. Panggil saya Bu Sarti, katanya. Iya, Bu Sarti, kataku. Sejak kapan kesini? Kok baru lihat? Kata Bu Sarti. Kemarin? Iya, saya memang di rumah terus, kataku. Mereka berjumlah 3 orang dan langsung celingak-celinguk ke arah rumah Nek Carsih. Hati-hati loh, ucap Bu Sarti berbisik. Aku mengangguk meskipun tidak mengerti hati-hati untuk apa. Perlahan aku membuka pintu untuk masuk. Lagi-lagi Nek Carsih mengagetkanku dengan tiba-tiba ada di depan pintu. Ah, Nek, kok bikin kaget terus sih? Kataku kesal. Dari mana? Tanyanya. Dari luar, jawabku. Nek Carsih menunjukkan wajah tidak suka padaku. Padahal biasanya juga biasa saja. Aku berpikir apakah aku tidak boleh keluar rumah. Dan jika dipikir-pikir, Nek Carsih memang jarang keluar rumah. Tiba-tiba Nek Carsih pergi ke belakang dan aku masuk ke kamar. Jika setiap hari aku begini, bisa-bisa aku mati dalam keadaan bosan dan suntuk. Hidup di pedalaman tanpa listrik dan sinyal rasanya sangat menyiksa sekali. Karena hari sudah sore, aku langsung mandi karena jika keburu gelap, aku takut untuk mandi di luar.
Seperti biasa aku menimba air untuk mandi. Tidak banyak, yang penting badanku basah. Aku mandi dan setelah itu langsung buru-buru masuk ke rumah. Aku membawa baju cukup banyak, bawa sabun, odol, dan makanan. Pokoknya semua lengkap. Nanti aku melahirkan di mana ya? Gumamku. Melihat keadaan desa seperti ini, aku malah bingung nanti melahirkan di mana. Sampai-sampai terbesit di pikiranku untuk menggugurkan kandungan ini, agar aku bisa cepat pulang. Biasanya, di desa begini banyak dukun aborsi, gumamku dalam hati. Pikiran kotor itu datang karena aku sudah sangat putus asa. Mungkin nanti aku akan bicara pada Nek Carsih, di mana ada dukun aborsi. Entahlah, setiap menjelang maghrib, aku selalu mendengar keributan di belakang. Jujur saja itu sangat mengganggu dan membuatku sangat takut. Tiba-tiba ada telepon masuk dari ibu, dan aku melihat ada satu sinyal di sana. Buru-buru aku mengangkatnya dan meminta ibu untuk menjemputku. Halo bu, aku mau pulang, ucapku. Halo, bu, ibu. Lagi-lagi macet dan aku tidak bisa mendengar suara ibu. Dan akhirnya telepon itu pun mati dengan kondisi sinyal hilang. Sial, ucapku kesal. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bicara dengan ibuku. Malam ini sekitar jam 2 pagi, aku mendengar ada suara delman yang bolak-balik di depan rumah. Aku menyingkapkan selimut dan pergi untuk melihatnya. Barangkali ada orang yang baru sampai jam segini. Ini adalah kesempatanku untuk pergi dari sini. Aku membawa ponsel dan senter. Perlahan aku membuka pintu agar tidak terdengar oleh nenek. Dan akhirnya aku berhasil kabur. Loh, mana delmannya? Gumamku. Bahkan jalanan sepi. Tapi tadi aku mendengar suara bising, yaitu suara delman mundar-mandir. Aku tidak menyerah dan berjalan sebentar untuk mencari keberadaan delman tersebut. Hingga aku sampai ke Tugu Selamat Datang di desa. Kalau aku melanjutkan perjalanan, berarti aku meninggalkan desa tersebut. Tapi di hadapanku hanya ada pepohonan yang sangat gelap. Jujur saja, aku tidak punya keberanian untuk terus berjalan. Tiba-tiba aku mendengar suara di balik semak-semak. Karena takut, aku langsung berlari ke arah rumah Nek Carsih. Keringatku mulai bercucuran. Aku terjatuh hingga senter yang aku bawa terpental jatuh. Aku berusaha untuk mengambilnya dan melanjutkan lari. Tapi sebelum aku sampai di rumah Nek Carsih, aku mendengar suara lagi. Dan sepertinya suara itu tak jauh dari sini. Aku menyusuri jalan setapak dan tidak lupa mematikan senter agar tidak ketahuan. Aku berjalan cukup jauh hingga aku melihat ada beberapa orang di tepi sungai. Sedang apa mereka? Gumamku. Jika dilihat-lihat, sepertinya mereka sedang melakukan sebuah ritual di tepi sungai. Seorang wanita muda hanya memakai kemben, sedang duduk dan beberapa orang lainnya menyiram wanita itu menggunakan air sungai yang sudah ditaburi bunga. Melihat itu cukup membuat aku merinding. Tapi karena penasaran, aku belum mau pulang. Aku juga mendengar ada seorang pria berusia sekitar 50 tahun membaca mantra di depan wanita itu. Kamu akan kaya dalam waktu dekat. Dan jangan lupa minggu depan bawa orang yang akan kamu korbankan, ucap lelaki itu. Baik, Mbah. Aku akan mengajak keponakanku datang ke sini, katanya. Mendengar percakapan itu, aku sangat kaget. Ternyata di desa ini masih menganut hal mistis seperti itu. Padahal ibu pernah bilang, kalau orang sini bermata pencaharian sebagai petani. Mereka sengaja tidak meninggalkan tempat ini karena sudah terlanjur membuka lahan. Tapi ternyata masih ada saja oknum yang melakukan hal ini. Mau diapakan ya kurbannya? Gumamku dalam hati. Aku berteriak karena ada laba-laba di wajahku. Orang-orang di sungai langsung kaget dan berpaling. Aku berlari karena takut ketahuan, dan lagi-lagi aku jatuh. Tapi karena mendengar ada beberapa orang yang mengejar, aku langsung lari sekuat mungkin. Karena aku merasa ada yang mengejarku, akhirnya aku bersembunyi di bawah pohon besar di belakang rumah. Aku tidak langsung masuk ke rumah karena takutnya ada yang melihat dan tahu kalau aku yang sudah mengintip mereka. Aku menutup mata dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Beberapa lama kemudian aku tidak mendengar lagi ada seseorang yang mengikuti.
Tapi karena masih merasa takut, aku tetap bersembunyi. "Bu, aku takut," gumamku dalam hati. Mungkin hampir 1 jam aku bersembunyi, tapi aku tidak berani keluar. Tiba-tiba ada yang menyentuh pundakku. Aku pasrah karena sudah ketahuan orang itu. Lagi ngapain? Suara itu tak asing. Aku membuka mata dan melihat Nek Charsi di hadapanku. "Nek, aku takut," ucapku sambil menangis. Masuklah ke rumah, katanya. Aku langsung berlari masuk ke rumah dan meninggalkan Nek Charsi. Aku masuk kamar dan menutup pintu dengan rapat. Aku menyimpan senter yang dari tadi aku pegang. Hingga akhirnya aku menyadari kalau teleponku hilang. Sial, mana teleponku? Gumamku. Aku baru sadar kalau sudah beberapa kali terjatuh. Mungkin HP-ku hilang di sana. Aku merasa kecewa karena benda yang bisa digunakan untuk menelepon ibu sudah hilang. Padahal aku berharap kalau sinyal tiba-tiba muncul. Tapi mungkin aku sekarang sudah bisa bernafas lega sementara setelah melihat kejadian aneh itu. Desa macam apa ini? Gumamku. Dan tiba-tiba aku berpikir kenapa Nek Charsi selalu keluar dari rumah ketika menjelang subuh. Karena jika siang hari, dia tidak pernah kelihatan berkeliaran di luar. Bau apa ini? Gumamku. Aku mencium bau tak sedap dan langsung melihatnya keluar kamar dan mencari sumber bau tersebut. Ternyata ada di atas meja makan. Aku langsung melihatnya dan mual. Hampir saja aku muntah melihat pemandangan menjijikan ini. Di atas meja makan banyak cacing dan daun-daun kering. Bahkan daging yang membusuk dikuasai belatung. Aku berjalan mundur dan menjauhi pemandangan itu. Dan tiba-tiba Nek Charsi datang. "Kenapa kamu?" tanyanya. Aku menunjuk ke atas meja makan. Nek Charsi tampak santai dan tidak kaget. "Itu bekas makanan kemarin. Kenapa tidak kamu bereskan?" ucapnya. Mana mungkin makanan 2 hari yang lalu bisa membusuk parah seperti itu. Bahkan dari mana asalnya ada cacing yang begitu banyak dan daun-daun kering. "Kenapa jadi gitu, Nek?" tanyaku. "Bereskan, daripada menyebar ke rumah," katanya. Aku mengambil wadah yang cukup besar dan membuang semua hal yang menjijikan itu. Sebenarnya aku tidak sanggup, tapi Nek Charsi juga tidak mau membersihkan semuanya. Lagi-lagi aku mau muntah, dan secepat kilat aku membawa benda menjijikan itu keluar. Aku membuangnya ke belakang rumah karena di sana memang sudah ada lubang untuk membuang sampah. Kok bisa gitu ya? Padahal kalau di rumah ibu, makanan bisa kok sampai 2 hari dan tidak membusuk seperti itu, gumamku. Sejak tinggal di sini memang banyak kejadian aneh yang terjadi padaku. Setelah membuang sampah tersebut, aku tidak langsung masuk ke rumah dan duduk di bawah pohon di samping rumah. Tiba-tiba aku menangis karena merindukan ibu dan ayah di rumah. Kenapa bisa mereka tidak menjemputku untuk pulang? "Ini gara-gara kamu," ucapku sambil memukul perutku. Aku sangat menyesal dengan apa yang sudah aku lakukan selama ini. Tiba-tiba perutku berbunyi karena lapar. Jujur saja di sini aku jarang makan. Aku langsung ke kamar untuk mengambil roti, karena ada beberapa roti dan biskuit di sana. Dari balik jendela kamar aku mengintip, karena aku merasa dari tadi ada yang memperhatikan. Alangkah kagetnya, ada sosok Mbah sepertinya sedang mengintai. Mbah yang tempo hari aku lihat di tepi sungai. "Mau ngapain dia?" gumamku. Aku langsung buru-buru menutup jendela karena takut. Jangan-jangan si Mbah mengetahui kalau aku sudah mengintipnya saat itu. Aku jadi gelisah dan takut padahal aku merasa kalau dia tidak melihatku malam itu. Tak lama aku mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Sengaja aku tidak membukanya karena takut. Tapi tiba-tiba suaranya hilang dan aku penasaran. Aku mengintip dan tidak ada siapapun di depan. Hanya ada sebuah kertas. "Ambil ponselmu. Di rumah dekat gardu malam nanti." Begitulah kira-kira tulisannya. Aku mencoba mengingat kembali di mana ada gardu. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Tapi nanti malam akan aku cari karena aku membutuhkan ponsel tersebut. "Kenapa tidak langsung dikasih aja ya?" gumamku dalam hati. Aku berpikir akan bahaya atau tidak keluar malam untuk mengambil ponsel tersebut. Aku ingin bicara pada Nek Charsi dan akan pergi ke kamarnya. Namun kamarnya tertutup rapat. Tapi memang selama aku di sini, kamar Nek Charsi selalu tertutup.
"Nek," panggilku. "Nek!" Tak ada jawaban dari dalam. Tiba-tiba aku mendengar ada suara aneh dari belakang. "Nek, itu nenek kah?" kataku. Kakiku berjalan dengan perlahan ke arah dapur. Di sana begitu gelap karena pintu dan jendela tertutup. Di luar jendela aku melihat ada tangan yang kurus kering melambai-lambai. Mataku langsung membulat karena kaget. Kini aku berjalan mundur untuk menjauh. Dengan cepat aku berlari masuk ke kamar. Karena itu satu-satunya tempat yang menurutku aman. "Ada apa lagi ini?" gumamku ketakutan. Lama-lama rumah ini sangat menyeramkan dan banyak kejadian yang ganjil. Aku mencoba mengetuk pintu kamar Nek Charsi, namun belum juga ada jawaban. Aku merasa aneh, masa iya dari tadi Nek Charsi tidak keluar kamar. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi tanpa izin dulu. Aku pergi untuk mengambil ponsel. Setelah jam 8 malam aku pergi ke rumah yang di dekat gardu. Sebelumnya aku harus mencari dulu karena tidak tahu di mana. Suasana desa sangat sepi dan tak ada rumah yang ada gardunya. "Tanya sama siapa ya?" gumamku. Aku terus berjalan hingga di ujung sana. Aku melihat ada gardu. Aku langsung berlari sekuat tenaga agar segera sampai karena aku ingin langsung mengambil ponsel milikku. Tapi sayangnya di dekat gardu tidak ada rumah. Kini mataku tertuju pada rumah di belakang gardu. Rumah kecil dan agak gelap. Aku juga tidak melihat ada orang di sana. Aku melangkahkan kaki mendekati rumah tersebut. "Halo, permisi," ucapku. Tidak ada jawaban dari dalam sana. Dan dengan inisiatif, aku langsung masuk. Karena rumah ini tidak ada pintunya. Hanya ditutup menggunakan papan kayu. Di dalam sangat gelap dan sayangnya, aku lupa tidak membawa senter. Aku meraba-raba di sekitar rumah ini. Dan tiba-tiba aku mencium bau anyir. "Bau apa ini?" gumamku dalam hati. Baunya sangat menyeruak sekali. Rasanya aku ingin muntah. Awalnya aku ingin balik lagi keluar. Tapi karena sudah masuk terlalu dalam, aku memutuskan untuk mencari pintu belakang. Sepertinya lebih dekat. Saat aku menyentuh tembok, tiba-tiba tanganku memegang sesuatu yang sangat kental. "Apa ini?" gumamku. Aku mencium cairan kental tersebut dan benar-benar bau anyir. Aku berpikir kalau cairan tersebut adalah darah. Karena aku tidak bisa melihat dengan jelas, hanya ada cahaya remang-remang dari belakang. Aku semakin merinding. Ketakutan bahkan aku ingin menangis. Kakiku mulai gemetar. Rasanya aku masuk ke perangkap yang salah. Seketika aku mendengar seperti ada seseorang yang datang dan masuk ke sini. Karena takut akhirnya aku berjalan semakin cepat dan bersembunyi di dekat lemari. Aku melihat ada seseorang membawa lampu damar yang sangat kecil. Dia menyimpannya tepat di depanku. Tapi sepertinya dia tidak menyadari kalau aku ada di sini. Dia keluar lagi dan tak lama kembali masuk untuk menyeret seseorang. Aku kaget dan takut. Kenapa dia menyeret orang dengan sangat kasar seperti itu? Orang itu langsung dimasukkan ke kamar di belakang. Setelah itu dia pergi lagi. Setelah memastikan kalau orang itu sudah keluar, aku langsung melihat ke kamar tempat dia menyimpan seseorang. "Astaga!" kataku kaget. Di dalam kamar tersebut sudah banyak sekali mayat yang berserakan. Pantas saja aku mencium bau anyir dan bau busuk. Aku menutup mulut karena takut, tiba-tiba menjerit ketakutan. Tanpa kusadari, orang itu kembali lagi dari tempat persembunyianku. Aku yang juga kaget, langsung buru-buru berlari ke belakang. Dengan cepat aku langsung masuk ke suatu ruangan dan menutup pintunya. Orang tersebut berusaha untuk membuka pintu, bahkan dia menggunakan benda tajam. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan di dalam ruangan ini? Dengan cahaya yang seadanya, aku melihat ada jendela di atas. Aku pun langsung naik dan keluar dari rumah ini. Saat orang itu berhasil membuka pintu, aku sudah keluar dari kamar tersebut dan berlari. Aku sudah beberapa kali terjatuh. Bahkan di tubuhku, sudah banyak luka memar dan luka gores. Aku tidak tahu berlari kemana. Yang terpenting aku bisa selamat dan menjauhi tempat menyeramkan tadi. "Aku ada di mana?" gumamku. Aku menangis sambil mengusap semua luka di tubuhku. Aku membersihkan tubuhku dari tanah yang menempel. Sebenarnya bukan hanya tanah. Tubuhku juga sudah banyak darah dari luka dan darah dari rumah tersebut. Aku mengacak-acak rambutku karena bingung. Lama-lama aku bisa stres tinggal di sini. Semuanya sudah tidak beres. Bukan hanya rumah Nek Charsi yang aneh.
Tapi desa ini juga sangat aneh. Aku terbangun karena mataku terkena sinar matahari pagi. Tanpa aku sadari, aku sudah ketiduran di tempat yang aku sendiri tidak tahu. Aku membuka mata dan melihat ke sekeliling. Ternyata aku berada di bawah pohon. Di mana aku? Gumamku sambil mengucek mataku. Aku berdiri dengan posisi tubuhku, banyak sekali luka dan rasa sakit. Aku berjalan perlahan dan akhirnya sampai di jalan utama. Aku berjalan untuk sampai ke rumah. Di sepanjang jalan cukup banyak rumah namun sangat sepi. Kayaknya rumah-rumah di sini banyak yang kosong deh, gumamku. Bahkan di sini tidak ada warung dan benar-benar hanya ada rumah saja. Aku bingung bagaimana orang-orang di sini bisa bertahan hidup. Akhirnya aku sampai juga di rumah dan bergegas untuk mandi. Saat aku mengambil handuk di rumah, lagi-lagi aku tidak melihat Nek Carsih. Aku langsung menimba air di sumur dengan cepat. Saat akan mandi, aku mencium bau busuk lagi. Dan itu membuat aku teringat atas kejadian tadi malam. Aku mencari ke sumber bau tersebut, namun tidak menemukannya. Apa jangan-jangan bau air sumur ya? Gumamku. Daripada tidak mandi, aku memaksakan untuk mandi air tersebut. Nek, selama ini nenek di mana? Kalau tidak di rumah, nenek keluar atau berada di dalam kamar sih? Tanyaku. Nek Carsih hanya diam saat aku mempertanyakan keberadaannya selama ini. Nek Carsih malah sibuk menghidangkan makanan dan menyuruhku untuk ikut makan. Makanlah, katanya. Karena teringat kejadian waktu itu, aku jadi tidak mau lagi makan makanan buatan Nek Carsih. Aku hanya menggelengkan kepala karena yang benar-benar tidak mau makan. Aku pergi masuk ke kamar karena takut dipaksa makan lagi. Karena iseng aku mengintip Nek Carsih yang sedang makan. Nek Carsih makan dengan lahap, bahkan seperti tidak dikunyah. Mie yang dia masak langsung diseruput masuk ke mulutnya. Melihat Nek Carsih makan, aku malah jadi mual dan ingin muntah. Kok begitu ya? Gumamku. Padahal hari-hari biasa, jika dia makan di hadapanku, tidak separah itu. Aku menutup pintu pelan-pelan dan berhenti memperhatikannya. Padahal awalnya aku ingin bercerita soal kejadian malam itu. Apakah orang sini tidak ada yang mengetahui tentang rumah menyeramkan itu? Tapi sepertinya aku tidak akan bicara yang macam-macam kepada Nek Carsih. Nek Carsih menyuruhku keluar untuk makan. Semakin aku menolak, semakin kencang pula dia mengetuk pintu. Aku langsung buru-buru keluar dan duduk di meja makan. Makanlah daging itu, katanya lagi. Seperti biasa aku pura-pura untuk makan daging tersebut. Tapi nanti akan aku muntahkan kembali. Aku lebih memilih untuk makan sayur yang dia buat saja. Nek Carsih langsung pergi ke kamarnya dan aku memperhatikan dirinya. Aku hanya penasaran. Sebenarnya ada apa di dalam kamarnya itu? Tapi Nek Carsih hanya membuka sedikit pintu kamarnya dan langsung masuk dengan menutup pintu kamar. Saat dia pergi, aku langsung pergi ke depan untuk memuntahkan daging yang aku makan. Aku hanya mengunyah tapi tidak sampai aku telan. Karena takut ada cacing dan belatung lagi. Akhirnya makanan yang di meja makan, aku kumpulkan di bakul dan akan aku buang ke belakang. Aku merapikan semuanya dan pergi ke belakang rumah. Lagi-lagi aku melihat ke sekeliling desa yang tampak aneh. Aku langsung kembali ke rumah karena trauma berlama-lama di luar. Apalagi aku merasa ada yang memperhatikan terus. Sesampainya di rumah aku baru sadar kalau makanan di dalam bakul belum aku buang dan masih ada di bawah pohon. Karena malas akhirnya aku membiarkannya saja. Besok aku akan kembali untuk membuangnya. Nek, Nek, aku berteriak karena kesal tak mendapatkan jawaban. Akhirnya aku mendobrak pintu kamar Nek Carsih. Tanpa aku sangka tenagaku bisa membuka pintu kamar tersebut. Aku kaget melihat kamar yang sangat usang seperti tidak berpenghuni. Tapi mungkin karena selama ini Nek Carsih selalu di kamarnya. Aku masuk ke kamarnya dan melihat sarang laba-laba yang cukup banyak. Bahkan debu yang sangat tebal. Ngapain kamu masuk kamarku? Teriak Nek Carsih. Kamar ini sangat usang. Apa benar selama ini Nek Carsih di dalam sini? Tanyaku. Bukan urusan kamu, katanya dengan emosi. Nek Carsih mendekati dan mencekik leherku. Bahkan aku tidak bisa berteriak untuk minta tolong. Nek Carsih sepertinya sangat marah
karena aku sudah lancang masuk ke dalam kamarnya. Ah! Aku terbangun dengan keringat yang bercucuran. Ternyata aku mimpi buruk. Astaga, mimpi apa aku? Gumamku. Aku kaget dan mencoba mengatur nafas. Aku menenangkan diri sejenak, gara-gara penasaran dengan kamar Nek Charsi. Sampai-sampai terbawa mimpi seperti ini. Tapi bagaimana kalau benar ada sesuatu di kamar Nek Charsi? Gumamku dalam hati. Tapi aku menepis pikiran tersebut agar tidak kepikiran. Karena di dalam rumah sangat panas. Akhirnya aku keluar dan memutuskan untuk membuang sampah yang kemarin. Bakul tersebut masih ada di bawah pohon dan langsung aku buang. Sudah busuk belum ya? Gumamku. Aku langsung melihatnya dan ternyata di dalam sana ada daun kering dan cacing sama persis seperti kemarin. Buru-buru aku membuangnya langsung dengan wadah bakulnya. Aku jadi semakin kepikiran. Kenapa kejadian itu sudah terjadi 2 kali ya? Gumamku. Apa mungkin makanan yang dibuat Nek Charsi berubah jadi daun kering dan cacing? Aku sengaja jalan-jalan ke samping rumah untuk bertemu dengan Bu Sarti. Tapi aku melihat dia berkumpul dengan teman-temannya hanya saat itu saja. Semenjak itu aku tidak pernah melihat lagi ada orang yang berkumpul di depan rumah. Aku celingak-celinguk mencarinya, namun tak ada siapapun di sini. Rumah Bu Sarti juga sepi. Orang-orang entah pada kemana perginya. Cari siapa? Tanya seseorang. Ternyata dia adalah Bu Sarti. Dia datang dari belakang rumah. Bu Sarti, kok pada sepi ya Bu? Kataku. Pada ke kebun? Jawabnya. Tapi raut wajahnya berbeda dengan saat pertama bertemu. Dulu masih ramah, tapi sekarang agak judes. Bu, aku mau tanya, kataku. Ada apa? Tanyanya cuek. Bagaimana caranya untuk keluar dari desa ini? Apakah tidak ada transportasi yang masuk? Tanyaku. Kenapa? Kamu tidak betah? Tanya Bu Sarti. Aku ingin pulang, kataku. Aku bisa membantumu, katanya. Benarkah? Aku langsung tersenyum karena merasa sangat bahagia mendengar kabar itu. Meskipun tampak cuek, ternyata Bu Sarti mau menolongku. Tapi tidak sekarang. Malam Jumat besok, kamu datang ke rumah ya? Katanya. Iya Bu, kataku gugup. Mendengar itu aku langsung berterima kasih dan langsung pulang. Di dalam kamar aku berpikir, kenapa harus malam Jumat? Kenapa tidak sekarang atau besok saja? Suasana rumah sangat hening. Aku yang tiba-tiba ingin masak sendiri langsung ke dapur. Mungkin ini kali pertama aku ke dapur tempat masak. Karena tempat masak ada di belakang rumah, sebelah kanan. Sedangkan aku pergi ke belakang sebelah kiri. Karena pintu ke kamar mandi ada di belakang sebelah kiri. Aku bawa mie instan dan ceritanya aku mau masak. Tapi seketika aku melihat hal aneh. Dapurnya sangat kotor, bahkan terlihat seperti tak pernah dipakai. Bukannya Nek Charsi sering masak? Gumamku. Alat-alat dapur juga masih tergantung di dinding seperti lama terbengkalai. Fix, ini sangat tidak beres. Gumamku. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nek Charsi. Hasni sudah berusaha untuk menjemput Kaila. Namun ada saja halangan. 2 hari lalu jembatan penghubung putus. Dan terpaksa harus sabar menunggu karena itu jalan satu-satunya untuk bisa ke desa Lubuk Santang. Kemarin juga Hasni sudah pergi untuk menjemput. Karena jembatan sudah diperbaiki, tapi sayangnya Hasni kesasar karena Pak Kusir yang tidak terlalu paham tempat tersebut. Mas, bagaimana ini? Hasni menangis tiada henti. Tidak ada yang tahu soal ini karena takut pada kepo. Dan akhirnya kehamilan Kaila terbongkar. Iya, kamu sih pakai acara mau buang Kaila, ucap Alvis. Malina juga ada di samping Hasni. Dia berusaha untuk menenangkan Hasni yang sudah 3 hari menangis terus. Aku cuma mau menitipkannya saja, Mas, kata Hasni. Dititipkan ke tempat yang jelas. Kan kamu tahu sendiri, sudah berapa puluh tahun kita tidak ke sana. Alvis malah emosi. Aku hanya dapat kabar ketika Nek Charsi meninggal. Karena dari keluarga besar memang sudah tidak pernah lagi ke sana. Kematiannya mungkin hanya diurus oleh orang-orang sekitar, jelas Malina.
Hasni merasa aneh dengan yang diucapkan oleh kakak iparnya itu. "Kenapa tidak ada yang ke sana, Mbak?" tanya Hasni penasaran. "Nek Charsi pernah bicara. Dia ngelantur pada keluarga besar. Bahkan, dia membuat sumpah untuk keluarga. Sejak itu tidak ada keluarga yang mau ke sana lagi," jelasnya. "Mengerikan sekali kan si Charsi itu? Sama saja kamu menyerahkan nyawa anak kamu padanya," kata Alvis. "Mas, jangan emosi dong," kata Malina. "Yah, si Hasni sih melakukan sesuatu tanpa tanya-tanya dulu. Tapi kenapa kamu bisa sampai sana? Memangnya kamu masih ingat jalannya?" tanya Alvis. "Kusir yang membawa kami hafal betul jalannya. Beda dengan kusir yang kemarin yang buat kita kesasar," jelas Hasni. "Ya udah, cari kusir itu dan suruh antar ke sana lagi," kata Malina. "Kemarin tidak ada," kata Hasni. Alvis akhirnya menyuruh Hasni berhenti menangis dan ikut bersamanya untuk mencari kusir tersebut. "Mbak, lalu siapa nenek-nenek yang menyerupai Nek Charsi?" tanya Hasni pada Malina. "Aku juga tidak tahu. Mendengar ceritamu membuat aku jadi merinding. Kasihan Kaila," kata Malina. "Bagaimana ini, Mbak? Aku takut itu makhluk jahat yang menyerupai Nek Charsi," kata Hasni. "Hasni, mending suruh Kardi untuk pulang. Biar dia bisa bantu cari Kaila," kata Alvis. "Mas, aku takut dimarahin," kata Hasni. "Itu risiko," kata Alvis. Sebenarnya Alvis marah-marah karena bingung dan khawatir dengan keadaan Kaila di desa tersebut. Apalagi sudah berhubungan dengan hal gaib seperti ini. Selalu ada saja halangan untuk sampai ke desa tersebut. Bahkan Hasni hampir putus asa. "Mas, apa belum ketemu kusirnya?" tanya Malina. "Belum, Lin. Banyak yang tidak tahu dengan ciri-ciri yang diberikan," jelas Alvis. Nek Charsi memang saudara jauh yang hubungan kekeluargaannya renggang. Wajar saja banyak keluarga yang tidak tahu menahu tentang latar belakangnya. "Ini semua salahku," gumam Hasni menyesal. Karena hampir malam, Malina dan Alvis pamit pulang dan besok akan datang lagi. "Bagaimana kalau kita tanya orang pintar saja?" kata Alvis. "Minta persetujuan Hasni dulu, Mas," kata Malina. Sebenarnya kalau tidak kepepet begini, mana Alvis percaya dengan hal-hal mistis begini. Alvis begitu sangat pusing memikirkan keponakan yang dibuang di desa terpencil. Yang tidak habis pikir, siapa wanita yang menyerupai Nek Charsi itu? Alvis bertanya-tanya. Malina hanya diam karena dia juga tidak tahu menahu soal itu. "Mas, aku mau ke desa Lubuk Santang lagi." Hasni mengirim pesan pada Alvis. "Sama siapa?" "Sendiri." "Tunggu, aku ikut." Alvis langsung buru-buru ke rumah Hasni lagi, karena Hasni tidak sabaran menunggu esok pagi. "Kamu jaga rumah ya, aku mau pergi sama Hasni," kata Alvis. "Hati-hati ya, Mas," kata Malina khawatir. "Iya, doakan saja," katanya. Alvis langsung pergi tanpa persiapan yang matang. Sesampainya di tempat, ternyata Hasni tidak berangkat dengan kusir yang waktu itu mengantar karena tidak ketemu. "Ini kusir yang waktu itu?" tanya Alvis. "Bukan, tapi katanya dia pernah ke desa Lubuk Santang," kata Hasni. "Pak, tahu kan jalan ke desa Lubuk Santang?" tanya Alvis. Tahu sih, tapi kenapa harus malam-malam? Takutnya saya salah jalan, katanya. Tapi Hasni kekeh mau pergi sekarang, dan mereka sudah menyiapkan alat penerangan. "Tidak apa-apa, nanti akan saya bayar berapapun," kata Hasni. Pak Kusir yang bernama Pak Tarman pun menyanggupi hal tersebut. Di perjalanan mereka masih santai, dan tiba-tiba Alvis membuka pembicaraan. "Pak, kalau boleh tahu, kapan terakhir kali ke desa Lubuk Santang?" tanya Alvis. "Sebulan yang lalu, ada wanita yang minta diantar ke sana," jawab Pak Tarman. "Jangan sampai salah jalan loh, Pak," kata Alvis. "Kalau boleh tahu, memangnya ada apa? Kenapa malam-malam begini pergi ke sana? Apalagi jalan ke sana harus melewati hutan," kata Pak Tarman. "Loh, bapaknya takut ya?" tanya Alvis. "Kalau bukan karena kepepet,
Mungkin saya tidak mau pergi ke sana malam-malam, tapi saya lagi butuh uang untuk persalinan istri saya. Jelasnya, pantas saja dia mau, gumam Alvis dalam hati. Has, kamu lihat jalan juga, dan pastikan jalan yang dilalui sama seperti waktu kamu pergi ke sana, kata Alvis. Iya, kata Hasni. Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka melewati sebuah kuburan. Loh, kok ada kuburan sih? Gumam Hasni dalam hati. Pak, berhenti dulu. Kok ada kuburan ya? Tanya Hasni. Kuburan? Mana, Mbak? Tanya Pak Kusir. Hasni menoleh ke belakang dan kuburan yang tadi dia lihat tiba-tiba menghilang. Mana? Tanya Alvis. Apa aku salah lihat ya? Gumam Hasni. Pak Tarman langsung melanjutkan perjalanan. Kalau dirasa-rasa sepertinya mereka hanya muter-muter saja di tempat. Pak, perasaan dari tadi cuman muter-muter doang. Sudah hampir 1 jam kita di sini. Hasni protes. Saya juga merasa seperti itu. Karena biasanya cuma 30 menit sudah sampai, kata Pak Tarman. Loh, kenapa ini? Tanya Alvis. Hasni menjelaskan kalau rute yang mereka lalui itu sudah benar. Tapi sayangnya mereka hanya muter-muter saja. Pantas saja dari tadi tidak sampai-sampai sudah hampir sejam. Mereka mulai panik dan bingung harus pergi kemana lagi. Karena tidak mau mengambil risiko, Pak Tarman memilih untuk putar balik dan pulang. Mbak, Mas, saya punya istri yang sedang hamil besar. Jadi maaf, saya pilih untuk putar balik saja daripada terjadi hal yang tidak-tidak. Jelas Pak Tarman. Kita mau sampai loh Pak. Tidak Mbak, kalau memang tidak mau bayar, ya terserah. Yang penting saya mau pulang. Kalau tidak mau ikut pulang, silakan turun di sini, kata Pak Tarman. Gimana sih ini? Pasti sebentar lagi sampai, Hasni kekeh. Di tengah jalan mereka malah berdebat hebat. Kaila, teriak Bu Hasni. Nak, Kaila, kamu dengar ibu kan? Teriaknya lagi dengan sangat kencang. Hasni menangis histeris dan terpaksa Pak Tarman putar balik. Tapi anehnya saat pulang, tidak ada halangan apapun. Hanya menempuh waktu 30 menit, mereka sampai di desa Sungai Penuh. Barulah mereka keluar dari desa, pulang melewati jembatan tersebut. Memang bukan perjalanan yang sebentar, karena waktu 30 menit itu dari desa Sungai Penuh menuju desa Lubuk Santang. Jika dari rumah Hasni, mungkin memakan waktu lebih dari 1 jam. Mas, Kaila sedang apa di sana? Ucap Hasni sedih. Memangnya mau ngapain ke sana, Mbak? Tanya Pak Tarman. Mau jemput anaknya, kata Alvis. Ya Allah, maaf ya. Karena saya hampir saja salah paham. Saya kira kalian ke sana mau melakukan ritual. Karena kebanyakan orang-orang ke sana untuk itu. Jelas Pak Tarman. Kata siapa Pak? Dengar-dengar sih gitu. Hasni langsung termenung dan semakin takut dengan cerita Pak Tarman tersebut. Tengah malam aku terbangun dan keluar kamar. Jujur saja aku keluar karena mendengar suara aneh. Nek Charsi, gumamku dalam hati. Aku melihat dengan jelas Nek Charsi mengeruk tanah dan langsung mendapat 1 genggam cacing. Cacing itu langsung disimpan di dalam mangkuk. Mangkuk yang biasanya digunakan untuk menghidangkan makanan. Mie itu, apa ada hubungannya dengan cacing ini? Gumamku, apa selama ini aku halusinasi dan kena tipu daya? Nek Charsi juga mengambil sampah, dedaunan dan disimpan di piring. Karena kaget aku langsung buru-buru pergi melihat keanehan tersebut. Ada apa ini? Gumamku, aku semakin bingung dan aku yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan Nek Charsi. Nak, makan. Pagi ini Nek Charsi memanggil untuk makan. Aku mengintip dari balik pintu. Mengingat wadah cacing dan wadah sampah itu benar-benar mirip dengan yang ada di hadapanku. Nek Charsi makan mie dengan lahap tanpa jeda. Aku langsung mengucek mata untuk memastikan. Kenapa sekarang aku melihat mie, sedangkan malam itu aku melihat cacing? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ini?
ucapku. Mungkin baru kali ini aku mengucapkan kalimat itu. Dan aku juga sudah meninggalkan sholat 5 waktu semenjak di sini. Saat istighfar, aku langsung melihat mie yang dimakan Nek Charsi berubah jadi cacing. Aku menutup mulut karena takut, tiba-tiba teriak dan terdengar. Air mataku langsung bercucuran karena menahan takut. "Bu, tolong aku!" gumamku dalam hati. Aku menutup pintu kamar dan bersembunyi di balik selimut. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan seperti ini di tempat ini. "Nak, makan!" teriaknya lagi. Kini yang belum aku ketahui adalah daging yang ia berikan oleh Nek Charsi itu. Aku keluar lewat jendela untuk meminta bantuan pada Bu Sarti tentang nenek. Akhirnya aku sampai, namun aku lewat pintu belakang. Aku mengintip untuk memastikan kalau ada orang di dalam rumah. Tapi sulit dijangkau, hingga akhirnya aku memberanikan diri membuka sedikit pintunya. Tiba-tiba aku melihat ada ponsel milikku di atas meja di dapur rumah Bu Sarti. "Itu kan ponselku. Kenapa ada di rumah Bu Sarti?" gumamku. Keinginanku untuk memanggilnya langsung aku urungkan dan memilih untuk diam. Karena merasa aman, aku langsung mengambil ponsel tersebut dan kabur dari sini. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Buru-buru aku langsung bersembunyi di kolong meja. "Ada tamu datang, Bu?" ucap seseorang. "Tidak, Pak," jawabnya. Aku sedikit mengintip, ternyata itu sosok mbah yang aku lihat di sungai. Berarti mbah itu adalah suaminya Bu Sarti. Gumamku dalam hati. Jujur saja aku baru mengetahui hal ini. Pantas saja beberapa kali aku melihat dia seperti mengawasi diriku. Bagaimana caranya aku keluar dari sini? Gumamku. Sedangkan mereka malah mengobrol di dapur. Sebisa mungkin aku tidak mengeluarkan suara. "Ada yang datang dan sudah ritual. Dia janji mau membawa keponakannya untuk dijadikan tumbal. Ilmuku akan bertambah lagi, Bu. Kita juga bakal banyak uang," katanya. "Iya, Pak. Semoga mereka tidak berubah pikiran," kata Bu Sarti. Berarti Bu Sarti dan suaminya itu adalah dukun. Mereka bersekutu dengan setan. "Oh, Bu, itu yang tinggal di rumah Nek Charsi bagaimana?" tanya si Mbah. "Kami sudah janjian. Dia akan datang ke sini malam Jumat nanti," kata Bu Sarti. "Aku akan menghabisinya, Bu. Tidak akan aku biarkan dia keluar dari desa ini," katanya. Aku semakin kaget. Ternyata sekarang nyawaku sedang menjadi incaran mereka berdua. "Kok dia tidak takut ya tinggal di rumah Nek Charsi? Jangan-jangan dia belum melihat di dalam kamar Nek Charsi," katanya. "Mungkin, Pak. Kalau tahu, pasti dia sudah kabur dan tidak mau tinggal di sana," kata Bu Sarti. Mendengar percakapan mereka, aku semakin bingung. Apa maksud dari yang mereka bicarakan? Ada apa dengan Nek Charsi? Dan kenapa aku harus takut tinggal di sana? "Tapi tenang saja, Bu. Arwah Nek Charsi masih bisa Bapak kendalikan," kata si Mbah. Kenapa mereka membicarakan soal arwah Nek Charsi? Bukannya dia masih hidup? Dan kenapa dikendalikan? Apakah ada yang salah? "Namanya Kaila, Pak. Semoga dia tidak menyadari kalau di desa ini hanya kita penghuninya," kata Bu Sarti. Bu, kayaknya sudah ada tamu yang datang," kata si Mbah. Mereka langsung buru-buru ke depan, sedangkan aku langsung buru-buru kabur karena takut ketahuan. Aku berlari sambil membawa ponsel untuk pergi kembali ke rumah Nek Charsi. Tapi saat aku sampai di depan rumah, aku teringat akan percakapan mereka dan menjadi takut untuk masuk ke dalam. Jadi aku harus kemana? Gumamku dalam hati. Aku menjadi dilema dan takut, apalagi ternyata di desa ini penghuninya hanya mereka berdua. Yang menjadi pertanyaan, orang-orang yang aku lihat selama ini itu apa? Apakah selama ini aku berhalusinasi? Karena memang aku sering melihat beberapa orang lewat jalan. Aku jadi bimbang, kalau tidak masuk ke rumah Nek Charsi, aku akan semakin takut di luar. Siang ini matahari sangat menyengat, sampai-sampai aku teringat pada Nek Charsi. Nek Charsi yang dari tadi tidak kelihatan. Dia tidak memperlihatkan keberadaannya.
Semoga aku tidak bertemu dia lagi, gumamku dalam hati. Hari ini aku keliling desa untuk mengintip seluruh rumah dan memastikan kalau rumah di sini kosong semua. Satu persatu rumah aku intip dari belakang dan semua kondisinya sama, terbengkalai dan kotor. Bisa-bisanya aku tertipu dan mengira kalau rumah-rumah di sini itu berpenghuni dan pemiliknya bekerja di kebun. Bu Sarti pembohong, gumamku. Dan aku teringat pada rumah yang di dekat gardu, rumah yang berisi mayat yang berserakan. Lalu itu ulah siapa? Aku bertanya-tanya. Tapi jujur saja aku tidak punya keberanian untuk kembali ke sana karena takut kenapa-napa. Aku berjalan setengah berlari untuk kembali ke rumah Nek Carsih. Dengan keputusan yang sudah bulat, aku berniat untuk masuk ke kamar Nek Carsih. Lagi pula memang siang hari, dia jarang kelihatan. Apalagi beberapa waktu dia tidak kelihatan. Aku masuk lewat pintu belakang dan juga tidak ada di sana. Aku langsung buru-buru ke kamarnya dan mengetuk pintu. "Nek," ucapku. Beberapa kali aku memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Hingga aku mendobrak pintu kamar. Melakukan hal ini membuat aku teringat kepada mimpi waktu itu. Aku gagal membuka pintunya, tapi setelah dicoba berkali-kali, akhirnya aku berhasil juga. Aku berteriak karena melihat mayat yang sudah menggunakan kain kafan seperti pocong tergantung di atas. Posisinya kepala di bawah dan bagian kaki diikat di atas tiang. Aku berlari masuk ke kamarku. Di sana aku bingung mau kemana. Kenapa ada mayat yang menggantung di sana? Apa itu Nek Carsih? Gumamku dalam hati. Mau kabur dan lari juga mau kemana? Desa ini sangat terpencil dan mengerikan. Sepertinya sangat sulit untuk keluar dari sini. Saat aku sedang bingung dan ketakutan, tiba-tiba telepon berbunyi dan aku lihat memang ada sinyal satu garis di sana. Aku buru-buru mengangkatnya dan aku bisa mendengar suara ibu. "Kaila," ucap ibu. "Ibu," kataku. "Pulanglah nak, ternyata nenekmu sudah meninggal," ucap ibu sangat jelas. Setelah mendengar itu, tiba-tiba sinyal kembali hilang dan suara ibu pun ikut hilang. "Ternyata Nek Carsih benar-benar sudah meninggal," gumamku dalam hati. Yang masih aku pertanyakan, kenapa mayatnya menggantung di kamar? Aku langsung mengambil ransel yang berukuran kecil. Aku isi air minum, senter dan pisau. Aku akan kabur dari rumah ini dan akan keluar dari desa terkutuk ini.